Manfaat dari CU Keluarga Kudus bagi saya itu banyak, sangat besar. Satu, saya dapat membangun rumah. Dua, saya dapat berusaha mengembangkan usaha seperti yang sekarang ini, tanaman hias. Ketiga, saya dapat menyekolahkan anak sampai selesai semua. Harapan kita untuk CU Keluarga Kudus lebih maju dari yang awal. Ayo kita masuk ke CU Keluarga Kudus. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hayati. Saya adalah anggota CU Keluarga Kudus. Orang tua saya juga sudah menjadi anggota sudah cukup lama. Banyak manfaat yang saya rasakan selama bergabung menjadi anggota. Saya bisa menabung untuk masa depan saya. Bagi teman-teman yang belum gabung, terutama generasi milenial, yuk gabung. Segera daftarkan diri Anda di kantor terdekat. Buruan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CU Keluarga Kudus yang telah membantukan kami selama ini. Kami bisa beli tanah, kami bisa buat rumah, karena berkat bantuan dari CU Keluarga Kudus yang bisa membantu kami pinjaman. Kalau tak ada CU Keluarga Kudus, kami tidak bisa pinjam dan kami tidak bisa bikin rumah atau beli tanah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada CU Keluarga Kudus. Terima kasih banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sulastri, anggota CU Keluarga Kudus. Seluruh anggota saya sudah menjadi anggota. Manfaat saya rasakan adalah saya dapat merencanakan masa depan saya, menabung dan meminjam. Buat yang belum ikut, silakan mendaftarkan diri Anda di kantor terdekat. Silakan merapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Bu Umi. Saya adalah anggota CU Keluarga Kudus. Sudah 10 tahun saya masuk CU Keluarga Kudus bersama keluarga suami saya dan 3 orang anak saya. Berkat masuk CU Keluarga Kudus, banyak sekali manfaat yang saya dapat demi kemajuan usaha saya. Seperti tanam timun, ada pepaya, dan ada kacang tanah. Semoga teman-teman mengikuti jejak saya ya. Dengan bantuan CU Keluarga Kudus, saya juga bisa memperkerjakan karyawan sebanyak 5 orang di kebun saya. Jadi sangat bermanfaat sekali masuk CU Keluarga Kudus. Kita bisa pinjam. Bagi teman-teman yang belum masuk CU Keluarga Kudus, mari kita sama-sama masuk CU Keluarga Kudus supaya usaha kita makin maju. Terima kasih. Terima kasih kepada CU Keluarga Kudus karena selama ini dengan usaha saya ini sangat terbantu dengan menabung. Dan saya pun tidak pernah harus mendatangkan ke kantor, tapi dari sana pelayanannya luar biasa dan langsung jemput ke toko saya. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan kedepannya lebih tingkatkan lagi pelayanannya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentina Dilariana. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saya adalah anggota CU Keluarga Kudus. Puji Tuhan, selama saya bergabung menjadi anggota CU Keluarga Kudus, banyak manfaat yang saya rasakan.
saya bisa merencanakan dan menabung untuk masa depan saya. Untuk kalian yang belum gabung, yuk buruan gabung bersama CU Keluarga Kudus. Halo, saya Yulianti, salah satu member anggota CU Keluarga Kudus. Saya berjualan di Pasar Puring dari pagi sampai sore. Jadi saya tidak sempat untuk menabung, tapi ada dari staf CU yang ngambil tabungan saya. Makasih. Saya rasakan ya, terutama ya manfaatnya banyak lah. Untuk bayar rumah, mobil apa segala macam, dan juga modal usaha. CU-nya maju terus lah. Ya, semoga cepat banyak nasabah juga. Ya, harapannya saya dari CU juga harus ada semacam program sosialisasi untuk masyarakat supaya mereka bisa tahu CU-nya. Cuma kadang-kadang saya nanya mereka, banyak juga yang nggak tahu. Nah gitu. Nah, jadi biasanya mereka taunya ya dari mulut ke mulut aja. Saya salah satu anggota CU Keluarga Kudus. Saya sudah lama menabung di CU dan tabungan saya sekarang sudah lumayan. Walaupun tidak banyak, tapi bisa menopang di hari tua saya. Sekarang saya sudah pensiun dan saya bisa menikmati tabungan saya di CU. Dan di CU itu sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita, supaya nanti kita tidak menyusahkan anak. Makanya kita tabung dari sedikit, lama-lama tabungan kita akan menjadi besar. Dan tabungan saya di CU bisa saya rasakan, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Anak cucu saya semua sudah masuk CU. Dengan CU ini saya nabungkan cucu saya yang dulu waktu dia lahir cengar-cengar, sekarang dia SMA, tabungan dia sudah hampir 50 juta. Itu untuk nanti biaya dia kuliah. Terus anak saya juga gitu, melalui CU dia berusaha, dia punya usaha, dan usahanya anak saya sekarang sudah menjadi besar, dan modalnya itu semua dari CU. Maka dari itu saya ngajak Bapak Ibu sekalian segeralah untuk bergabung di CU, terutama di CU Keluarga. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, saya mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura dan saya adalah anggota CU Keluarga Kudus. Orang tua saya juga sudah menjadi anggota. Alhamdulillah, selama saya menjadi anggota CU Keluarga Kudus, banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Dan saya juga bisa menabung buat masa depan saya. Buat teman-teman yang belum bergabung, yuk bergabung, daftarkan dari Anda ke kantor terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Bapak Khairuddin, selaku anggota CU Keluarga Kudus. Alhamdulillah, istri beserta anak-anak saya udah menjadi anggota CU Keluarga Kudus. Nah, manfaatnya yang saya rasakan menjadi anggota CU Keluarga Kudus, alhamdulillah saya udah mempunyai rumah beserta aset tanah, beserta aset tabungan, walaupun nominalnya enggak terlalu besar, tapi insya Allah itu bisa untuk masa depan anak-anak dan istri saya. Bagi siapapun yang belum bisa bergabung menjadi anggota CU Keluarga Kudus, mari bergabung dengan CU Keluarga Kudus. Hanya menyisihkan 80.000 saja, kita udah bisa menjadi anggota CU Keluarga Kudus. Insya Allah, kalaupun kita bergabung menjadi anggota CU Keluarga Kudus, insya Allah kehidupan kita ke depannya bisa sejahtera. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada CU Keluarga Kudus
yang telah memberikan pinjaman kepada saya sehingga saat ini saya dapat membangun rumah dan sekarang dalam tahap pembangunan. CU Keluarga Kudus, oke. Halo, perkenalkan nama saya Alberta Itin. Saya bekerja di PT Bintang Motor. Saya adalah anggota CU Keluarga Kudus. Banyak manfaat yang saya rasakan selama saya bergabung di CU Keluarga Kudus. Saya bisa menabung untuk masa depan saya. Buat teman-teman yang belum bergabung, terutama generasi milenial, yuk bergabung. Daftarkan diri Anda ke kantor terdekat. Terima kasih. Video yang kita tayangkan pada sesi seringan tadi adalah video dari beberapa anggota yang sudah lama menjadi anggota CU Keluarga Kudus dan mereka sudah merasakan manfaatnya ber-CU, bagaimana manfaat mereka menabung, bagaimana manfaat mereka meminjam. Itu adalah salah satu contoh dari beberapa anggota yang berhasil yang kami videokan. Baiklah Bapak Ibu peserta sekalian, sebentar lagi kita akan mulai dan memasuki acara sidang erat CU Keluarga Kudus. Kami informasikan sekali lagi kepada seluruh peserta yang berada di ruangan, kepada seluruh peserta yang berada di TP masing-masing, acara sidang erat CU Keluarga Kudus tahun 2020 akan segera dimulai. Baiklah Bapak Ibu beserta sekalian, acara selanjutnya adalah sidang erat KSP Keluarga Kudus tahun 2020. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa pimpinan sidang yang biasa dipilih langsung oleh anggota saat erat, namun untuk saat secara online ini ditunjuk berdasarkan keputusan pengurus KSP Keluarga Kudus nomor 001 garing CU Keluarga Kudus dari PGR garing SK garing 01 garing 2021 tentang pemilihan pimpinan sidang. Untuk draft KSP Keluarga Kudus tahun 2020 sebelumnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Dalam hal ini Ibu Yuliana Nini, disilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang sudah mempersilahkan saya untuk bergabung di sini untuk mengikuti rapat anggota tahunan KSP Keluarga Kudus tahun 2020. Dan yang saya muliakan pengurus koperasi simpan pinjam CU Keluarga Kudus yang telah mempercayakan saya untuk memimpin rapat anggota tahunan. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa pimpinan sidang tahun ini ditunjuk berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus. Sebelum kita mulai atau sebelum saya membacakan forum beserta rapat anggota tahunan pada hari ini, saya ingin memastikan teman-teman yang berada di TP apakah sudah siap semuanya. Untuk TP saya, kalau sudah siap dan mendengarkan dengan jelas suara saya, silakan acungkan tangan. Oke, dari TP Rasal Jaya, kalau mendengar suara saya dengan jelas, silakan acungkan tangan. Baik, kita lanjutkan dengan TP Siantan. Oke, selanjutnya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah rapat kita dapat kita mulai pada pagi hari ini?
Saya lanjutkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Taruga, Sengat Kak Jubata. Saya lanjutkan dengan membacakan forum peserta rapat anggota tahunan KSTC Keluarga Kudus tahun buku 2020 dengan data sebagai berikut. Jumlah anggota per 31 Desember tahun 2020 sebanyak 5.385 orang. Jumlah anggota luar biasa sebanyak 694 orang. Jumlah anggota yang hadir secara langsung sebanyak 85 orang. Silakan Pak. Coba dibacakan dulu SK penunjukan Bu Dini sendiri sebagai sidang. Mohon maaf Pak Andi, untuk SK-nya tadi sudah dibacakan oleh MC. Apakah perlu saya ulangi kembali untuk membacakan SK yang sama? Bagaimana Bapak Ibu yang hadir di sini, perlukah saya mengulangi pembacaan SK yang sama yang sudah disampaikan atau dibacakan oleh MC sebelum saya duduk di sini? Oke, nanti dapat kita lanjutkan ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jumlah anggota yang hadir secara langsung 85 orang, saya ulangi. Jumlah anggota yang hadir secara online sebanyak 408 orang. Jumlah anggota yang memberikan mandat sebanyak 1.156 orang. Setelah menghitung dan meneliti anggota yang mengisi dan menandatangani daftar hadir, baik yang hadir secara langsung maupun secara online dan memberikan mandat, totalnya sebanyak 1.649. Dengan jumlah yang saya sampaikan ini berarti forum belum terpenuhi atau belum tercapai. Untuk itu, saya meminta persetujuan secara singkat dari masing-masing peserta yang hadir di TP. Apabila setuju rapat ini dilanjutkan, silakan acungkan tangan dari TP Bengkaya. Mohon acungkan tangan apabila rapat ini setuju untuk dilanjutkan. Oke. Dari TP Rasau Jaya, silakan acungkan tangan. Dari TP Siantar, oke. Untuk Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, apakah setuju rapat ini dilanjutkan? Setuju. Oke, terima kasih. Karena Bapak Ibu semuanya sudah dengan suara yang bulat menyetujui bahwa rapat anggota tahunan KSP CU Keluarga Kudus tahun 2020 dengan mengucapkan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya nyatakan forum walaupun tidak terpenuhi tapi sah untuk dilanjutkan pada hari ini. Sidang saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib yang sudah dimuat dalam buku laporan BAP. Silakan Bapak Ibu lihat. Saya akan membacakan karena tata tertib ini sudah dimuat di dalam anggaran rumah tangga KSTC Keluarga Kudus. Tapi dalam hal ini, pada hari ini saya tidak perlu membahasnya lagi. Saya hanya membacakan poin per poin. Jadi tidak ada pembahasan ya seperti sebelum-sebelumnya. Jadi saya akan mulai untuk tata tertib rapat anggota tahunan. Untuk nomor pertama, status
rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan KSPCU Keluarga Kudus adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, quorum. Rapat anggota tahunan KSPCU Keluarga Kudus sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota, bisa melalui perhitungan anggota yang hadir secara langsung maupun mandat penuh dari anggota yang tidak dapat hadir. Apabila tidak mencapai quorum, seperti yang telah kita sepakati tadi, tapi peserta menyetujui untuk dilaksanakan, maka rapat anggota tahunan dapat dilaksanakan dan dianggap sah. Yang ketiga, kehadiran. Anggota dianggap hadir jika mengisi daftar hadir, baik di tempat pelaksanaan RAT, di tempat pelayanan, di room StreamYard maupun di channel YouTube CU Keluarga Kudus. Yang keempat, persidangan. Sidang dalam rapat anggota tahunan KSPC Keluarga Kudus dipimpin oleh pimpinan sidang yang diangkat dengan surat keputusan pengurus. Yang kelima, peserta rapat anggota tahunan KSP Credit Union Keluarga Kudus terdiri dari A. Anggota KSPCU Keluarga Kudus. B. Penasihat, pengurus, pengawas, dan manajemen KSPCU Keluarga Kudus. 7. Peninjau. Peninjau adalah calon anggota dan undangan yang tidak memiliki hak suara. 7. Hak suara. Yang memiliki hak suara adalah anggota penuh KSP Credit Union Keluarga Kudus, yaitu yang sudah melunasi simpanan pokok, iuran keanggotaan, dan sudah mengikuti pendidikan wajib. 1 orang anggota memiliki 1 hak suara. Yang kedelapan, pengambilan keputusan. Di dalam rapat anggota tahunan KSP Credit Union Keluarga Kudus, keputusan dapat dilakukan atas dasar musyawarah mufakat dengan ketentuan bahwa A. Dalam hal tidak dapat mencapai kata mufakat, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak. Yang B. Dalam hal diadakan voting, maka bagi yang tidak setuju agar menulis komentar di kolom komentar, dan bagi yang setuju tidak perlu menuliskan komentar. Yang D. Keputusan menjadi sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah suara yang ada. Yang ke-9, tanya jawab. A. Bagi peserta yang ingin bertanya, memberikan saran atau mengungkapkan pendapat, harus melalui pimpinan sidang rapat anggota tahunan KSP Credit Union Keluarga Kudus. Yang B. Seluruh peserta memiliki hak untuk berbicara. Yang C. Bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung, wajib masuk ke dalam room StreamYard, di mana linknya akan dibagikan oleh operator atau panitia yang bertugas. Yang D. Peserta yang akan bertanya wajib melakukan chat di kolom private chat untuk dimasukkan dalam antrian penanya dengan format titik 2 tanya, titik 2 nama, garis miring nomor BA atau nomor anggota, garis miring asal PP. Contoh, tanya titik 2 Utomo, garis miring 001 titik 100 garis KS Tubuh. E. Bagi peserta yang bertanya tetapi koneksi internetnya kurang baik, maka akan diputus sementara
dan kesempatan akan diberikan kepada daftar antrian selanjutnya. Setelah koneksi internetnya pulih kembali, maka akan disambungkan kembali ke daftar antrian penanya selanjutnya atau diprioritaskan. Yang F, bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung pada saat sidang tetapi tidak mendapatkan kesempatan, pertanyaan dapat diajukan di kolom komentar dengan format nama, nomor BA dalam kurung 6 digit nomor anggota, asal TP dan pertanyaan yang akan diajukan. Untuk Utomo _001.100 KS7, pertanyaan titik 2 bla bla bla. Silakan lakukan pertanyaannya. Ditetapkan di Pontianak 23 Januari 2021. Pimpinan sidang Yuliana Nini Esko. Karena tadi di awal saya sudah menyatakan bahwa saya hanya menyampaikan dan membaca kembali topik yang sudah ditulis di dalam laporan tahunan KSP Keluarga Kudus, maka dengan ini saya menyatakan topik ini sah. Selanjutnya saya mengundang seluruh pengurus, pengawas, dan manajer KSP Keluarga Kudus untuk bergabung bersama saya di depan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Pada Bapak Ibu pengurus, pengawas, dan manajer, saya silakan. KSPCU Keluarga Kudus, bersama kami ada solusi. Silakan berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan pembacaan risalah rapat anggota tahunan KSPCU Keluarga Kudus tahun buku 2019 kepada Ibu Suryanti selaku sekretaris pengurus. Disilakan. Risalah rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2019. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 bulan Januari tahun 2020, bertempat di Gardenia Resort, Jalan Ahmad Yani 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, telah dilaksanakan rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2019 dengan
Kehadiran anggota sebagai berikut. Jumlah anggota per 31 Desember 2019 4.517 orang. Jumlah anggota luar biasa 552 orang. Jumlah anggota yang hadir 346 orang. Jumlah anggota yang memberi mandat 1.217 orang. Setelah membaca, meneliti, dan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2019 dan laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2019 serta program kerja tahun buku 2020, maka dengan suara bulat seluruh peserta rapat anggota tahunan sepakat menyatakan: 1. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2019 dengan saran dari anggota peserta rapat anggota tahunan. 2. Menerima laporan pertanggungjawaban pengawas Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2019 dengan saran dari anggota peserta rapat anggota tahunan. 3. Menerima program kerja Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2020 dengan perbaikan dan saran dari anggota peserta rapat anggota tahunan. 4. Sepakat akan menyusun dan melaksanakan segala keputusan yang berlandaskan pada hasil keputusan rapat anggota tahunan yang dilaksanakan pada hari ini. Demikian risalah ini dibuat berdasarkan retulen rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Keluarga Kudus tahun buku 2019 yang disahkan dengan penandatanganan berita acara yang ditandatangani oleh 4 orang wakil dari anggota KSP Kredit Union Keluarga Kudus, yaitu 1. Agustina Nona, nomor BA 002.071. 2. Doni dengan nomor BA 004.865. 3. Review Juarningsih nomor BA 002.419. 4. Paulus Joko Prayitno dengan nomor BA 013.514. Pontianak 18 Januari 2020. Panitia CU Keluarga Kudus tahun buku 2019. Ketua Sisilia Ria Indrawati, Sekretaris Marcelina Eti Yulianti. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sulianti yang sudah membacakan risalah rapat anggota tahunan KSPCU Keluarga Kudus tahun buku 2019. Selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus KSPCU Keluarga Kudus tahun buku 2020 yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Bapak Marsianus SY. Kepada Bapak Marsianus disilakan. Selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Hadir kata ini dengan Pak Ibadah bersama-sama. Terima kasih kepada saya ini satu untuk saya jelas kebutuhan mereka semua bisa hadir di tempat ini. Tuhan kita telah melewati tahun 2020 dengan baik, walau penuh pencobaan karena perubahannya COVID-19. Ada nama pengurus kegiatan
Terima kasih kepada seluruh anggota RT dari Suara Kudus yang saat ini masih tetap setia menjadi anggota dalam umum dan malam. Kalau nanti dinyatakan bahwa sudah malam hari ini akan ketika mana-mana kembalikan lagi. Terima kasih kan sebesarnya setia dan malam bersama keluarga Kudus. Mengingat sifatnya terbatasnya waktu dan disediakan dan itu bagi para anggota harus menggunakan kuota atau HP yang panas. Laporan ini telah direkam sebelumnya dan yang kami sampaikan. Hal yang sama juga dilakukan oleh pengawas, tentunya juga direkam sebelumnya dengan terpisah yang akan disampaikan oleh rekaman. Saya khawatir kalau mungkin dan terbatas waktunya nanti HP yang panas, yang panas masih bisa diobati, dan kalau HP yang panas bisa besok. Berikut STG yang sudah kami rekam sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, silakan menghadap ke belakang karena layar yang ditampilkan oleh panitia itu berada di belakang Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan video yang saya dan lokal karya keuangan pencapaian program kerja tahun buku 2020 administrasi dan umum serta penutup. Tentang organisasi, secara yuridis formal CU Keluarga Kudus sudah memiliki badan hukum sejak tahun 2000 dan kemudian pada tahun 2011 mengalami perubahan anggaran dasar yang disahkan dengan nomor 67.A PAD/PAD/PAD/X tanggal 22 September 2011. Dalam operasionalnya CU Keluarga Kudus sudah pula memiliki izin usaha simpan pinjam serta tercatat di Kementerian Koperasi UKM dengan nomor induk Koperasi 61.01.001.120. Dalam menjalankan usahanya, CU Keluarga Kudus telah menetapkan misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota melalui pelayanan keuangan terbaik serta pemberdayaan yang berkelanjutan. Sedangkan misinya yaitu menjadi kredit union yang sehat dan terpercaya dalam pelayanan keuangan dan pemberdayaan anggota. CU Keluarga Kudus telah pula menetapkan nilai-nilai inti yang digunakan dalam menentukan prioritas dan mendukung visi, misi, serta membentuk budaya usaha, yaitu dengan kata Kudus yang merupakan akronim dari kejujuran, ulet, disiplin, unggul, dan sikap, dengan slogan bersama kami ada solusi. Hingga saat ini CU Keluarga Kudus memiliki 4 kantor tempat pelayanan, yaitu TPKS Tubun, TP Siantan, TP Rasau Jaya, dan TP Bengkayang, serta kantor pusat yang masih menjadi satu kesatuan dengan TPKS Tubun. Secara global, CU Keluarga Kudus termasuk dalam jaringan gerakan kredit union dunia di bawah naungan atau bergabung pada Pusat Operasi Simpan Pinjam atau Puspin Bumi Borneo. Susunan pengurus, pengawas, dan penasehat masih tetap sama sejak tahun 2019 yang lalu, demikian juga dengan manajemen yang membawahi sebanyak 25 orang personil untuk membuat jajaran manajemen, anggota, dan aset. Pertumbuhan anggota CU Keluarga Kudus sejak berdiri tahun 2000 dapat kita lihat pada grafik yang telah kami sajikan, dan mengakhiri tahun 2020
jumlah anggota CU Keluarga Kudus sebanyak 5.385 orang atau mengalami penambahan sebanyak 868 orang atau 19,2%. Dari tempat pelayanan yang ada terlihat bahwa TPKS Tubun memiliki anggota paling banyak yaitu 1.925 orang, disusul TP Rasojaya sebanyak 1.873 orang, kemudian TP Siantan sebanyak 866 orang serta TP Bekayang 721 orang. Selanjutnya dari sisi aset terlihat setiap tahun mengalami penambahan dan akhir tahun buku 2020 tercatat aset SPCU Keluarga Kudus sebesar 56.732.862,51 rupiah. Produk dan pelayanan terdapat 6 jenis 6 item produk pelayanan CU Keluarga Kudus, yaitu simpanan, pinjaman, pewarta, solidaritas, Psikobit Connect, dan layanan transfer. Produk simpanan terdiri dari 10 jenis, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, tampan, si cantik, si lajang, si darah, simpel, si jiro, simpro, dan si harta, yang total jumlahnya hingga akhir tahun 2020 sebesar 51.940.577 rupiah. Untuk produk pinjaman terdapat 11 jenis produk pinjaman, yaitu pinjaman produktif, pinjaman umum, pinjaman menambah simpanan, pinjaman mikro, pinjaman pendidikan, pinjaman kendaraan, pinjaman perumahan, pinjaman renovasi rumah dan pembelian tanah, pinjaman hari raya dan pesta, pinjaman usaha kecil, dan terakhir pinjaman dana talangan haji. Dalam tahun buku 2020 kemarin pencairan sebanyak 20 miliar lebih yang diangsur sebesar 17.666 dan saldo pinjaman yang masih beredar sebanyak 32.182.892.750 rupiah. Selanjutnya kami laporkan mengenai produk Warta yang merupakan program perlindungan simpanan dan pinjaman anggota yang dikelola oleh Puskospin Bumi Borneo yang terdiri dari swasta dan betang. Dalam tahun 2020 jumlah iuran yang telah disetor sebanyak 287.708.000. Iuran ini seluruhnya dibayar oleh lembaga. Jumlah klaim Warta selama tahun 2020 sebanyak 14 orang dengan total nominal klaim sebesar 141.345.756 rupiah. Produk solidaritas terdiri dari santunan duka, santunan rawat inap, santunan sosial. Produk solidaritas ini saldonya cenderung mengalami penambahan setiap tahun. Perkembangannya dalam tahun 2020 dapat kami laporkan sebagai berikut. Untuk santunan duka diterima iuran sebesar 106.095.000 dan dibayarkan sebesar 27.500.000 untuk 11 orang. Untuk santunan rawat inap iuran yang diterima sebesar 202.095.000 dan dibayarkan sebesar 130.534.900 rupiah untuk 175 orang. Sedangkan untuk santunan sosial iuran yang diterima sebesar 41.710.000 dan dibayarkan sebesar 2.500.000 rupiah untuk 5 orang.
Untuk memudahkan anggota dalam bertransaksi di era digital ini, CU Keluarga Kudus memiliki produk Sikopbit Connect, yaitu aplikasi yang memudahkan anggota melakukan transaksi secara online untuk keperluan antara lain membayar angsuran pinjaman, membayar rekening listrik, air, telepon yang ditebet dari simpanan si cantik. Melalui aplikasi ini memungkinkan anggota mengetahui saldo simpanan dan pinjaman di CU Keluarga Kudus. Sampai dengan akhir tahun 2020, anggota yang menggunakan Sikopbit Connect baru 82 orang. Dalam tahun 2020 ini, CU Keluarga Kudus juga telah mulai membuka layanan transfer yang memungkinkan anggota melakukan transfer dari dan ke CU lain atau bank. Layanan ini disediakan untuk memudahkan anggota melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor tempat pelayanan CU. Selama tahun 2020 tercatat sebanyak 1.352 transaksi transfer dengan total nominal sebesar 8 miliar lebih. Diklat dan Lokakarya. Selama tahun 2020, pengurus, pengawas, dan manajemen telah mengikuti diklat yang dapat dilihat pada laporan yang sudah kami bagikan. Dan pada kesempatan ini saya akan melaporkan terkait dengan diklat keanggotaan dan anggota yang mengalami kendala karena PSBB selama masa COVID-19, sehingga diklat pendidikan wajib hanya bisa dilaksanakan sebanyak 17 kali, yaitu di KS Tubun 6 kali, Rasojaya 8 kali, Siantan 2 kali, dan Berkayang 1 kali. Sedangkan untuk prakredit di KS Tubun 58 kali, Rasojaya 53 kali, Siantan 4 kali, dan Berkayang 39 kali. Selanjutnya akan kami laporkan mengenai keuangan. Bapak Ibu bisa lihat di laporan yang sudah kami bagikan, ini sangat panjang, angka-angkanya tidak akan saya bacakan. Yang pasti di sini bahwa terlihat total aset sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 56.922.862,51 rupiah. Total kewajiban 44.466.208.887 rupiah. Sedangkan jumlah modal lembaga tercatat 3.206.019.575,51 rupiah, dan total kewajiban dan ekuitas yaitu 56.738.922.882,61. Artinya neraca ini balance. Selanjutnya perhitungan hasil usaha dapat jelas di sini. Kami hanya akan laporkan bagian akhir dari perhitungan hasil usaha ini bahwa di tahun 2020 ini pendapatan dan beban mengalami surplus, di mana sisa hasil usaha sebelum pajak yaitu sebesar 155.475.936,97 rupiah, sehingga setelah dikurangi PPh final 0,5% dari pendapatan usaha sekitar 4.914.000 lebih, dan sisa hasil usaha setelah pajak ini yaitu 150.541.643,97 rupiah, dan SHO ini didistribusikan untuk dana cadangan umum dan dana cadangan risiko sebagaimana telah kami laporkan secara tertulis di yang diterima Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya akan sampaikan mengenai pencapaian program kerja tahun 2020 yang acuannya adalah target atau rencana. Terlihat bahwa jumlah anggota direncanakan
pada saat tahun 2020 yang lalu sebanyak 5.765 orang, namun baru tercapai 5.385 orang atau 93,4%. Total aset direncanakan 60 miliar 98 juta 71.285 rupiah, tapi baru tercapai 56 miliar lebih atau baru tercapai 94,4%. Demikian pula dengan perhitungan hasil usaha direncanakan 160 juta tapi baru tercapai 150.561.644 rupiah atau 94,1%. Terkait dengan pencapaian program tahun buku 2020 ini akan kami laporkan pula mengenai progres pembangunan kantor di TP Rasawijaya. Direncanakan tahun 2020 yang lalu karena masalah PSBB agak sulit untuk mencari peluang menetapkan peluang bagaimana memulai pekerjaan itu, sehingga baru dimulai sekitar bulan November mulai pekerjaannya, dan sampai dengan akhir tahun buku 2020 anggaran yang disiapkan sebesar 600 juta, yang ditargetkan 600 juta, baru terrealisir 192 juta lebih atau 32,0%. Dan untuk pembangunan kantor Rasawijaya ini diperkirakan bulan Juni 2021 ini bisa diselesaikan. Selanjutnya mengenai rencana kita dulu untuk memindahkan kantor ke Jalan Ampera, yaitu kantor induk kantor pusat ini dari KS Tubun ke Jalan Ampera, karena masalah COVID ini di mana terjadi banyak penurunan kinerja ekonomi, itu ditunda pemindahannya, dan ada beberapa rencana-rencana juga banyak yang ditunda karena masalah COVID. Selanjutnya akan dilaporkan mengenai administrasi dan umum dari penerimaan pegawai. Di bagian tengah tadi kami juga laporkan mengenai tenaga volunteer. Direncanakan menerima 8 orang, tapi yang bisa terjaring hanya 6 orang, dan dari 6 orang ini setelah mengikuti beberapa tahapan, 2 orang diangkat menjadi calon pegawai, yaitu Gadus Suryanto dan Pratiwi Susanti. Selanjutnya dalam bentuk praktek administrasi dan umum ini ada pemilihan aset yang dapat Bapak Ibu baca di laporan pembangunan kantor. Tadi juga sudah saya laporkan progres keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 sudah terserap 192 juta lebih. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa aset tetap yang dimiliki oleh CU Keluarga Kudus sampai dengan saat ini yang sudah tercatat atas nama Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union CU Keluarga Kudus, yaitu kantor berupa ruko yang di Jalan Karel Satswi Tubun, KS Tubun. Setelah itu ruko yang di Jalan Ampera, dan kantor yang di Jalan Jenderal Sudirman Rasawijaya. Ya. Tadi sudah saya laporkan mengenai pembangunan kantor ini karena sudah tidak layak, sering banjir, dan bangunannya sudah sangat tua, sangat tidak layak, sehingga harus segera dibangun ulang. Baik Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai laporan kami ini, bahwa berdasarkan hasil yang dicapai maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang selama pandemi COVID-19 berdampak terhadap aktivitas usaha anggota dan tidak terlaksananya beberapa program kerja.
pertumbuhan anggota sangat baik dan perlu dipertahankan untuk tahun 2021. Kesimpulan yang ketiga adalah pertumbuhan pinjaman masih kurang begitu baik. Belum semua anggota penuh memberikan kontribusi dalam usaha simpan pinjam. Yang keempat, KSPC. Unit Pilihan Keluarga Kudus sudah memulai misi sosial, yaitu gerakan pemberdayaan dengan membentuk kelompok-kelompok binaan. Yang kelima, keaktifan anggota dalam menabung masih rendah, baru mencapai 47,28%. Yang keenam, penggunaan Sikop Connect masih rendah, walaupun fitur yang diberikan relatif sudah cukup lengkap. Saran yang pertama, anggota agar kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan di masa new normal ini. Yang kedua, mengajak semua anggota untuk terlibat dalam mempromosikan CU dan merekrut anggota baru. Yang ketiga, memanfaatkan produk pinjaman yang ada, minimal setiap anggota penuh menggunakan produk pinjaman mikro. Saran yang keempat, agar anggota menabung secara rutin setiap bulan, minimal menyetor simpanan wajib. Dan saran yang kelima, yaitu manfaatkan aplikasi Sikop Connect untuk memudahkan dalam bertransaksi di era digital ini. Sekian. Demikian Bapak Ibu laporan pengurus ada pengelolaan CU dalam tahun 2020 yang lalu. Sebelum saya serahkan kembali ke pimpinan rapat, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu Dini, karena kalau kita cermati di laporan ini, kami terledor untuk memasukkannya di versi digital maupun versi cetak ruang untuk menempatkan penasehat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu. Karena laporan ini memang ada dua versi digital, versi cetak. Versi digital sudah dikirim ke alamat digital anggota, versi cetak yang Bapak Ibu terima hari ini dan di masing-masing tempat pelayanan. Dengan telah dipaparkan laporan tadi, maka saya juga masih berharap saran masukan yang bersifat konstruktif terhadap laporan ini, ya pada dasarnya mendukung kinerja pengurus dalam melaksanakan program kerja tahun 2021 ini. Selamat mencermati laporan, salam sejahtera buat kita semua. Bersama kami ada solusi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Adil Kak Talino, Bajurami Kak Saluga, Pasina Kak, terima kasih. Saya kembalikan ke